Hey, welcome back guys to my channel Dicari Kuliah TV, tempat dimana lu bisa menemukan informasi-informasi penting dan menarik seputar perkuliahan, pekerjaan, dan start up. Di video hari ini, gue akan menjawab salah satu dari subscribers kita yang dia nanya, Kak, untuk bisnis tanpa modal, coba tolong kasih tahu pengalaman pribadi, pernah bikin bisnis apa aja yang tanpa modal, jangan teorinya doang. Jadi di video hari ini, gue akan spesifik ngomongin tentang bisnis yang pernah gue lakukan dan 3 contoh bisnis yang gue tahu, yang teman-teman gue lakukan yang tanpa modal atau modal cuma sedikit. Oke? So stick around. Let's go. Gue mulai dari mana ya? Kalau misalnya kita ngomongin bicara bisnis itu memang mostly, kebanyakan emang memerlukan modal yang besar, oke? Tapi untuk bisnis tanpa modal itu bukan berarti nol gitu, karena kita ngomongin modal itu bisa aja modal transportasi, modal wifi, modal komputer, modal website misalnya. Soalnya website itu kalau misalnya lu bisa bikin sendiri juga nggak mahal. Contohnya kita beli domain itu harganya cuma ada yang 100-an ribu, ada yang 200-an ribu. Terus beli servernya itu paling sekitar berapa tuh? Sekitar 60-70 ribu sebulan. Kalau domain itu kan per tahun, jadi lu bisa save banyak di situ. Nah sekarang kalau misalnya kita nanya bisnis apa sih yang nggak memerlukan modal gitu, ada sebenarnya. Jadi contoh salah satunya, sebelum gue ngomongin apa yang pernah gue lakukan ya, gue akan kasih tahu juga secara umum bisnis yang tanpa memerlukan modal itu biasanya berkecimpungan di daerah apa sih, di industri apa. Nah, industri itu kan macam-macam. Ada industri transportasi, industri perikanan, industri construction, industri pendidikan. Itu semua kan kategori industri bisnis. Nah, sekarang kalau misalnya jasa itu termasuk industri mana? Itu banyak banget jasa. Oke. Jasa itu bisa jasa menjual asuransi, jasa menjual barang, jasa even membersihkan rumah, itu jasa juga kan. Nah, sekarang kalau misalnya kita garis bawahin yang namanya bisnis. Bisnis itu kan segala sesuatu yang kita lakukan sendiri menghasilkan profit untuk kita, bukan kita bekerja dengan orang. Kalau misalnya kita bekerja dengan orang, itu namanya kita menjadi pegawai. Nah, untuk berbisnis itu, berarti kan lo harus punya suatu hal, suatu produk, one thing, yang emang punya lo bisa jual ke klien atau ke customer. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tanpa modal, itu mungkin, bukannya nggak mungkin. Nah, sekarang gue bakal bilang apa aja sih yang pernah gue lakukan. Selama hidup gue ini, dari gue kuliah, gue pernah coba berbisnis apapun itu. Nah, yang paling pertama gue bisnis tanpa modal, itu waktu gue di perkuliahan. Makanya kenapa yang di video yang ini, yang bisnis tanpa modal ini, gue kasih tahu bahwa universitas itu bisa membantu lo dari sisi apapun sebenarnya. Karena mereka punya resources ya. Dan again, lu bayar kan ke mereka. Kenapa enggak? Pada waktu gue kuliah, gue itu menjadi karena gue lulusannya marketing, PR, advertising. Gue S2-nya itu public relations, humas. Dan ada marketingnya juga. Jadi waktu gue akhir semester kan ada pilihannya, mau entrepreneurship atau mau coba magang gitu. Nah, gue pilih yang entrepreneurship, di mana universitas itu bekerja sama dengan local businesses untuk kita membantu mereka.
Dan itu dibayar loh ya. Nah, jadi waktu gue pertama kali itu gue melakukan bisnis ini jasa sebagai marketing consultant untuk salah satu toko es krim waktu itu baru mau buka. Nah, itu pertama. Yang kedua yang gue pernah lakukan adalah waktu gue setelah selesai kuliah, itu gue jualin barang. Kita nggak ngomongin dropshipping ya. Dropshipping sebenarnya juga bisa sih. Itu tanpa modal. Basically kalau pikir-pikir ya. Kalau gue dulu jualin barang dari punya gue sendiri. Awal mula tuh dari punya gue sendiri. Yang gue nggak kepake, gue taruh di Tokopedia. Habis itu gue jualin. Nah dari situ mulai banyak tuh nanti ada orang nitip. Habis itu kita dapat komisi juga dari situ. Terus berkembang segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga, gue pernah melakukan itu, sebenarnya ini ada hubungannya sama cari kuliah ini. Jadi sebelum cari kuliah itu namanya kuliah di luar. Dan itu modalnya kecil sebenarnya. Karena yang diperlukan adalah ya kegigihan lo dan fisik lo dan pikiran lo. Jadi gue dulu itu nggak punya agency sendiri. Tapi gue cuma bermodalkan membuat satu website sama Instagram waktu itu. Caranya gimana? Gue bekerja sama dengan banyak agency di Indonesia ini. Habis itu gue tawarin, oh gue ada murid nih, gini nih. Gue dapat duit dari situ. Itu yang paling lu bisa lakukan juga. Habis itu gue pernah juga gini. Gue diajakin sama temen gue untuk membantu dia di bisnisnya dia. Tapi gue bukan sebagai pegawai, basically gue sebagai partnernya dia. Karena kalau sebagai partner itu bisa dihitung juga lu punya bisnis gitu. Karena kenapa? Karena setiap yang gue dapetin dari klien, setiap penghasilannya itu dibagi 50%. Siapa yang nggak mau kan? Nah, gue nggak bakal kasih itu apaan, cuma itu ada di industri constructions lah, dan ada di desain juga. Jadi kalau lo mau punya bisnis tapi nggak punya modal, itu paling mudah adalah jasa gitu. Nah kalau construction itu juga bisa sebenarnya, karena ini ada teman gue nih satu. Nah ini contoh ya teman gue ya. Yang pertama, dia bisnis construction. Dia nggak punya pegawai, dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya knowledge dan kemauan. Jadi dia cari klien pertama. Oke, saya bisa gambarin bapak interiornya seperti ini gitu. Udah dapat kliennya, oke, saya setuju nih dengan ini. Habis itu dia cari orang outsource. Dia cari kayak pertukangannya lah untuk produksinya. Dia kerja sama mereka. Nah, pasti lo berpikir bahwa terus ini kan perlu modal untuk bahannya, besinya, kayunya, dan lain-lain. Yes, that's true. Tetapi the beauty of interior design atau construction adalah lo selalu minta DP 50% di muka. Jadi untuk biaya bahan-bahan, pertukangan jasanya mereka, untuk besi, untuk kayu, dan sebagainya, lo ambil dari 50% itu. Sisanya itu adalah untuk menutupi kekurangan yang di depan ini. Karena kan biasanya kalau lo beli bahan itu kan bisa bisa jangkanya mundur gitu. Lo nggak harus bayar semuanya di muka. Jadi lo bisa bayar itu nanti belakangan. Selama itu dibayar, jangan pernah. Nah satu hal ini, jangan pernah membuat diri lo malu sendiri. Karena kalau lo punya relation yang jelek terhadap kita ngomongnya stakeholders ya, yang sekeliling lo, kalau misalnya lo mau di construction misalnya, lo pasti gak akan bisa mendapatkan klien lagi, dan lo gak bisa mendapatkan harga yang bagus dari si penjual ini, karena nama lo udah jelek di mereka, udah di blacklist gitu. Jadi kalau misalnya lo mau di bisnis ini bisa banget tanpa modal satu peser pun. Well, lo kalau misalnya lo punya HP, punya wifi, ya itu modal juga. Jadi kalau misalnya lo mau constructions, lo bisa banget. Itu salah satu jasa juga
tapi yang sangat-sangat menguntungkan. Yang kedua, yang pernah temen gue lakukan, jualin barang orang, kayak gue waktu itu. Tapi perbedaannya adalah dia mempunyai suatu website, jadi orang masukin semua barangnya dia ke dalam website itu, dan dia jualin dan dia dapat komisi. Itu yang kedua. Yang ketiga yang pernah temen gue lakukan adalah dia chef. Jadi bisnis modelnya adalah orang datang, dia cuma beli bahan makanan doang. Bahan makanan ya berapa sih, modalnya kan kecil. Dia bikin di rumahnya dia sendiri. Dia bikin di rumahnya, orang datang, dia bayar, dia dapat keuntungan, dan sebagainya. Nah, jadi itu 3 yang pernah teman gue lakukan. Kalau gue pernah banyak, tapi gue semua di jasa. Gue jadi marketing consultant, gue pernah di perindustrian, itu juga constructions dan design. Dan untuk yang kuliah di luar, gue pernah jasa di pendidikan, itu juga bisa. Or, ada kepikiran satu lagi, kalau lu mau bisnis tanpa modal, lu bisa aja ngajar. Ngajar itu juga bisa jadi bisnis loh, jangan salah. Lu punya knowledge, lu punya bahasa Inggris yang bagus, lu bisa aja. Atau matematika atau fisika biasanya yang orang memerlukan. Itu lu bisa ngelesin orang. Karena guru gue dulu juga begitu. Dan it's a business, ingat ya, itu adalah suatu bisnis. Jadi apapun bisnis yang lo mau lakukan, coba reflect dulu ke diri sendiri. Lo lihat, passion gue di mana? Karena kalau misalnya lo mau menjalankan suatu bisnis, kalau lo nggak punya passionnya, oh trust me, it's gonna be so hard. Karena lo nggak bisa selalu rely on everyone. Lo harus bisa rely on yourself. Jadi lo harus bisa mengandalkan diri lo sendiri daripada orang lain. Kalau lo nggak punya passionnya dan orang lain yang punya passion, tapi lo melihat bahwa oh ini bakal mendapatkan duit yang banyak dan gua nggak perlu keluar modal, itu nggak akan berjalan dengan panjang. Dan lo bakal stres sendiri. Kasian sama diri lo. Jadi lebih baik lo mencari suatu bidang yang emang lu suka, passion lu di sana, dan jalankan itu sebagai bisnis. So you will have tons of money dan lu akan mendapatkan juga kepuasan untuk itu. I guess that's it. Video untuk hari ini tentang apa aja sih bisnis yang lu bisa lakukan tanpa modal atau dengan sedikit modal. Semoga semoga ini menjawab pertanyaan lu dan lu bisa terinspirasi untuk membuat bisnis lu sendiri. So, one more thing. Ini kesempatan terakhir. Lu tetap bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan iPhone 12 mini yang kita sedang adakan. Dan caranya tuh gampang. Lu cuma perlu subscribe sampai kita bisa mendapatkan 1.500 subscribers. Baru kita undi. Yang kedua adalah jangan private account lo. Nah, cara untuk nggak private account lo tuh kayak gimana? Ini caranya. Oke, caranya gampang banget. Yang pertama, klik ke kanan atas, biasanya gambar muka kamu, lalu ke settings, klik. Nah, di dalam settings itu kamu akan ngeliat seluruhnya. Ke privacy. Nah, di privacy itu ada di bawah tulis keep all my subscriptions private. Itu kamu off kan. Okay, so I hope everything's clear dan try to check out our other videos, video-video kita yang lainnya. Siapa tahu lo tertarik dan siapa tahu ini berguna buat lo sendiri juga. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo atau ke keluarga lo karena lo nggak tahu siapa yang akan membutuhkan video ini. Okay, so until next time. Goodbye.